Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia. Akuntan Indonesia. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut dengan IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2002. Selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Ekspure Draft KDPP LKS dengan KDP LKBS 2002, sistematis KDPP LKBS 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPP LK 2004 dan jika diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPP LK 1994 dianggap juga berlaku dalam bank syariah. Tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan sebagai berikut. A. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. B. Penyusunan laporan keuangan untuk mengulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. C. Auditor dalam memperbaiki pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. D. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya 2.3 Aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan syariah. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan. Yang kedua, asas transaksi syariah. Pertama, persaudaraan ukhuwah, berarti transaksi yang dilakukan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Kedua, keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada
yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Yang ketiga, kemaslahatan. Transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus mengandung dua unsur, yaitu halal dan tahyib. Yang keempat, keseimbangan. Transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual. Yang keempat, universalisme. Transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmat lil alamin. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi non komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Kedua transaksi harus memenuhi persyaratan syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. D. Pemakaian laporan keempat. Pemakaian laporan keuangan syariah. Pemakaian laporan keuangan meliputi yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana kerda untuk mengetahui apakah dana kerda dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana sirkat temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengambilan yang bersaing atau aman. Yang keempat, pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima, penyebaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dan dana tersebut. Keenam, pengawasan syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terdapat prinsip syariah. Yang tujuh, karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang ke-8, pemasukan dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. 2.4 Tujuan laporan keuangan berdasarkan paragraf 30 KDPP LKS. Dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPP LKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perusahaan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya sebagai berikut. A. Pengembalian putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan
pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sahibul mal atau pemilik dana, 2 kreditur, 3 pembayar zakat, infak dan sedekah, yang keempat pemegang saham, kelima otoritas pengawasan, keenam Bank Indonesia, ketujuh pemerintah, kedelapan lembaga penjaminan simpanan, 9 masyarakat. B. Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor atau pemilik dana, kreditur saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas dividen bagi hasil dan hasil dari penjualan pelunasan tersebut. C. Informasi atas sumber. D. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi pendapatan dana dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. E. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dan mengamalkan dana. F. Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. 2.5 Asumsi dasar. A. Dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. B. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usaha di masa depan. 2.6 Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. A. Dapat dipahami. Maksudnya adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. B. Relevan. Maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan dan mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. C. Andal. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut: menggambarkan dengan jujur transaksi, dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya untuk hukumnya, harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja, didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, lengkap dalam batas mentalitas dan biaya. D. Dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syariah, harus antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi dan kinerja keuangan. 2.7 Kendala informasi yang relevan dan andal. A. Tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevannya. B. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. C. Penyajian yang wajar. Dalam ciri karakteristik kualitatif tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajian wajar. 2.8 Unsur-unsur laporan keuangan. A. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan
komersial yang terdiri atas aset, kewajiban, dana syariah temporer, ekuititas, kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih laba adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan beban didefinisikan berikut ini. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dan bentuk pemasukan atau penambahan saat atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, berkurangnya aset dan terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Hak pihak ketiga atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atau bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagi hasil pemilik dana atau keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan pengguna dana zakat serta laporan sumber dan pengguna dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas, setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. B. Biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. C. Nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah pas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. 2.10 Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan sesuatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. A. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi yang diwajibkan dalam pasak tetapi tidak disajikan dalam neraca laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, laporan sumber dan pengguna zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. C. Informasi tambahan yang tidak ditambahkan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar, dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan yang membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.